Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin Bapak Ibu. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2023. Di hari terakhir, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melakukan dua hal. Yang pertama, untuk memasuki tahun 2024,
saya mau ajak kita berkomitmen pada Tuhan. Kita tetap percaya akan setiap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percaya akan kuasanya. Lalu kita tetap berserah akan setiap rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting pada saat ini adalah kita tetap setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Memasuki tahun 2024, apapun yang akan terjadi nanti, mari kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena yang menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita bangkit berdiri sekarang. Kita kasih tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita. Tepuk tangan penghormatan. Selama tahun 2023, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Sepanjang tahun 2023, Dia tidak pernah gagal mengangkat kita. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus menyertai kami sepanjang tahun 2023. Dan kami percaya Tuhan, memasuki tahun 2024 kami berserah hanya kepadamu. Kami terus setia kepadamu Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Siapapun Engkau tahu ceritaku, jadi isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia paling meriah buat Bapa yang mengenal setiap kita. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu setiap cerita kami ya Tuhan. Tak peduli masa lalu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memilihku. Bahkan-Ku sempurnakan, jadi karya
sungguh lagi nyatakan. Kini aku percaya Kau melihat setiap tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Dan kami akan terus berserah Tuhan akan setiap rencana dan rancangan-Mu yang sempurna buat kami. Dan kami akan terus setia kepada-Mu. Bersama-sama nyatakan, ini aku percaya tiada yang
setiap kemenangan dan kebaikan yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom GBPRJ. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau bersyukur kepada Tuhan hari ini. Boleh angkat tangannya? Kalau Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama tahun 2023, saya percaya di tahun 2024 nanti akan banyak pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama sorakan. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Mau terus bersyukur bersyukur kepada Tuhan. segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. It's a good day to praise the Lord. Let us bring our best praises to Him. Shout hallelujah.
kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Come on church. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kedua tangan yang terangkat, Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik. terus berkembang Tuhan Yesus. Haleluya. Hari yang terbaik. Sama-sama. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Gereja Tuhan satu suara. Hari ini hari yang terbaik. Semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, yang tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama sorakan. Percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sorakan haleluya. Sekarang boleh lihat kiri dan kanan, katakan tetap percaya kepada Allah yang luar biasa. Yeay. Mari sama-sama nyatakan pujian ini, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang bersungguh katakan Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
selalu bersyukur. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Ku mau selalu bersyukur. Hatiku percaya. Sama-sama nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sambil sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hati kami tidak akan pernah berubah, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang di tahun 2023. Kami percaya di tahun 2024 penyertaan Tuhan akan semakin sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah setiap kata-kata yang sia-sia, setiap ucapan-ucapan kutuk, prediksi-prediksi yang tidak baik atas bangsa kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, semua dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan berkat atas bangsa kami. Kami percaya di tahun ke depan bangsa kami akan semakin diberkati Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar. Dan kami berdoa khususnya menjelang pemilu di tahun 2024. Kami akan melihat pemilu ini akan berjalan dengan aman, berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kiranya setiap presiden yang terpilih adalah berasal daripada Tuhan. Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya terus Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat atas mereka ya Tuhan. Sehingga mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kami percaya hikmat marifat-Mu terus menyertai hamba-Mu ya Bapa. Otoritas dan kuasa ilahi selalu ada melimpah dalam hidupnya. Sehingga setiap hamba-Mu melayani Engkau ya Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat yang selalu terjadi. Di mana jiwa-jiwa banyak dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya kasih karunia perkenanan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupannya. Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk menggembalakan setiap kami. Menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau juga memberkati keluarga besarnya. Kami percaya keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tahu sesuai dengan janji Tuhan. Kami percaya janji itu akan digenapi, di mana akan lahir anak-anak muda, generasi Yeremia yang takut akan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa, Tuhan Kau akan terus pakai anak-anak muda ini menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Dan dengan sukacita kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di Ibadah Raya GBI PRJ. Bisa angkat tangannya, apakah ada? Ada di depan sebelah, oh ya ada di depan sebelah kanan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Dan untuk jiwa baru bisa scan QR code yang ada di depan layar Bapak Ibu Saudara untuk mengisi biodata jiwa baru. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara untuk persembahan. Dan juga Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus Natal. Bisa scan QR code yang ada di layar depan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan segera akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah awal tahun secara online via YouTube GBI PRJ CK7 pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pengembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian kita memasuki tahun yang baru 2024 dengan mengikuti tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang agar tahun 2024 ini kita semua bangkit dan jadi teranglah. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Willy Santoso BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ dibuka mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR Code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR Code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala untuk mengupdate apps tersebut, maka dapat langsung ke counter souvenir tersebut. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Memiliki satu pribadi yang selalu melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami adalah anugerah yang besar yang kami terima dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya apapun yang Engkau lakukan, yang Engkau perbuat selalu aja dalam hidup kami. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety.
kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi ini Tuhan, di mana kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Dan ada kuasa daripada nama-Mu Tuhan. Because your name is healing. Your name is power. Your name is life, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan shout the name of Jesus lebih lagi daripada segalanya Tuhan Yesus. Terutama waktu kami memasuki tahun 2024 ini Tuhan, dalam hitungan beberapa jam ke depan ini pun juga Tuhan Jesus. We're gonna speak, we're gonna declare the name of Jesus even more over our family, over our work, over our health, over our future Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus segalanya Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan. Di saat-saat ini pun juga Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. More of you and less of me Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami menggunakan kekuatan kami gak bakal kuat Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, waktu kami surrender kepada-Mu Lord Jesus, there's power, there's hope Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami semua pada pagi hari ini Tuhan, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Bungkus setiap kami semua Tuhan, dan berbicara lebih lagi kepada setiap kami. Dan ingatkan kami Tuhan, hari ini bukan tentang kami, tapi hari ini semua tentang Kau saja Tuhan. Terima kasih segalanya Lord Jesus, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Thank you Team Praise and Worship. Siapa diberkati oleh Team Praise and Worship? Luar biasa, dan saya diberkati juga dengan saudara karena di tanggal 31 Desember biasanya pada jalan-jalan semua. Tapi saudara ada di sini untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Dan boleh gak Bapak Ibu, siapa yang datang dengan suami dan istrinya? Boleh angkat tangan ya? Boleh pandang istri suaminya? Saya suka lakukan ini setiap kali saya khotbah. Dan boleh dilihat suaminya, istrinya, dan mungkin para suami terlebih dahulu boleh lihat istrinya dan katakan, terima kasih Mama untuk tahun 2023 ini. Jangan lihat saya. Saya setiap kali khotbah saya bilang saya bukan istri saudara. Dan para istri boleh pandang suaminya juga. Mana ibu-ibu, istri-istri boleh angkat tangannya. Pandang ke suaminya dan katakan kepada suaminya, jangan dibilang bosan loh tadi tuh, ada yang bilang bosan. Aduh, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Boleh para ibu boleh pandang ke suami dan katakan terima kasih juga Papa buat 2023 ini. Kita beri tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah di akhir tahun yang berjudul Overcome the Storm. Overcome the Storm. Dan tanpa disadari kalau Bapak Ibu perhatikan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Dan besok kita akan memasuki tahun 2024. Dan saya percaya apapun yang terjadi di tahun 2023, enak maupun gak enak, saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama 2023? Boleh gak Bapak Ibu sebelum kita teriak kita bangkit berdiri sekali lagi. Kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, kalau saudara merasa penyertaan Tuhan begitu luar biasa, mau gak dalam hitungan ketiga kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Belum. Orang Indonesia emang gak taat peraturan. Siap semuanya, dan waktu kita tepuk tangan, jangan cuma sekedar tepuk tangan heboh, tapi katakan terima kasih Tuhan untuk keluargaku, terima kasih untuk kesehatanku, terima kasih untuk masa depanku. Saudara tepuk tangan dan exalt His name. Mau semua saudara? 1, 2, 3, kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Thank you buat 2023. Terima kasih untuk keluarga kami. Thank you untuk kesehatan. Oh, thank you buat perlindunganmu. Dan thank you untuk masa depan yang kau janjikan yang begitu luar biasa. Come on. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. He's been so good. He's been so good. Wow. Jangan lihat saya, lihat kepada Tuhan Yesus saja. Thank you God buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Saudara berduduk kembali. Thank you so much untuk kerjasamanya. Dan doa saya biar ini bukan menjadi sebuah sekedar ritual kita tepuk tangan, tapi menjadi ekspresi kita secara pribadi. Because we can't be here tanpa Yesus.
Buktinya waktu akhir tahun lalu kita memasuki tahun 2023 kita merasa takut, kita merasa banyak hal yang tidak pasti. Apakah pandemik akan selesai? Kita mungkin masih pada pakai masker juga di saat itu. Lumayan lebih banyak yang pakai masker pada saat itu. Nyatanya kita bisa ada di penghujung akhir tahun 2023 ini. Saya percaya it's all because His favor, mercy, and grace. Come on. Haleluya. Dan saya juga percaya bahwa di tahun 2024 banyak hal yang tidak enak yang orang selalu katakan mengenai tahun berikutnya, di mana mengenai politik, habis itu mengenai keadaan ekonomi, perang, global warming dan lain-lain. Makanya hari ini saya diberikan suatu rema yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua, di mana kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bisa melihat bahwa kita hidup di dalam era noise, era kebisingan, di mana kita hidup dalam dunia digital. Dan tanpa disadari banyak hal negatif yang seringkali kita konsumsi setiap hari dalam dunia digital ini. Makanya kehidupan kita kalau Bapak Ibu perhatikan dari kita kecil itu seperti lari di treadmill. Siapa yang suka lari di treadmill? Siapa yang suka lari dari kenyataan hidup? Siapa tahu ada yang angkat tangan. Yang lain kan yang suka lari ya? Siapa yang suka makan bakmi deh? Terima kasih, thank you so much. Yang lain pada suka ngapain ya? Hidupannya kayak sedih banget ya. Saya lihat gak ada yang suka ngapa-ngapain, enggak, saya di rumah aja. Saya percaya hidupan kita tanpa disadari itu seperti lari di treadmill. Di mana waktu kita kecil, mungkin orang tua kita sudah bilang, nak, kamu mesti lebih hebat dibandingkan anak tetangga saya. Dan kita dituntut banyak les. Ini kehidupan pribadi saya curhat sama saudara istri saya, lesin anak banyak banget. Saya bilang kasihan juga tuh anak yang lama-lama. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita pun juga. Waktu kita masih kecil, kita suruh les lebih banyak, kita dituntut lebih lagi. Enggak stop sampai di sana. Waktu saudara naik SMP, SMA, kuliah, kamu harus lebih pintar dibanding anak saudara mama. Dibanding anak tetangga, kamu harus lebih pintar. Kamu dituntut lebih lagi. Bahkan enggak stop sampai di sana. Waktu kita kerja pun juga, kamu harus kerja di perusahaan yang terbaik. Ingat loh, jangan bikin malu keluarga. Kita dituntut lagi, bahkan waktu di saat kita mau punya anak, kita mau menikah, banyak tuntutan yang kita hidupi. Dan itu menjadi sebuah beban seperti kita lari di treadmill setiap hari. Tapi ada satu hal yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Saya percaya di akhir tahun 2023 ini ada sebuah ayat emas yang sebetulnya menjadi rema dalam kehidupan saya. Yaitu ada di Mazmur 46 ayat 10. Di bahasa Indonesianya dikatakan seperti ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi menariknya dari message versionnya, so good, dikatakan apa? Step out of the traffic. Dimana kalau Bapak Ibu perhatikan, kita hidup di dalam era kemacetan. Buat kita macet dan kita baca ayat ini, kita bisa relate sekali. Kita hidup setiap hari pergi ke kantor, pulang dari kantor, pergi kemana-mana, macet di mana-mana, penuh dengan kebisingan, motor, padat. Habis itu emosi kita selalu diuji setiap hari, kesabaran kita. Tapi Tuhan mau katakan di penghujung akhir tahun ini, dikatakan apa? Step out, keluar dari keributan, kebisikan, kesibukan yang ada. Kenapa? Karena kita bukan cuma sekedar disuruh keluar, tapi disuruh take a long loving look at me, your high God. Waktu kita keluar dari kemacetan, kesibukan semua, Tuhan katakan kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan above politics, above everything. Dia mau katakan bahwa Tuhan itu berdaulat, Dia memegang kendali daripada keseluruhan. I am above everything. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk kita keluar dari treadmill kehidupan kita, untuk kita percaya 100% kepada Tuhan. Dan saya akan ambil dari satu pasal dari Markus 4 ayat 35-41. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks terlebih dahulu supaya Bapak Ibu mengerti apa yang kita baca. Di mana kita bisa melihat di mana murid-murid Yesus pada zaman itu yang kita akan baca itu, di mana mereka sudah mengikut Yesus. Dan bukan cuma sekedar mengikut, mereka mendengar apa yang Yesus katakan, mereka menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan. Dan kita bisa melihat sebuah cerita yang menarik di mana Yesus mau menyeberang danau Galilea. Dan ayat ini memberikan kesempatan untuk pengikut Yesus untuk membuktikan iman mereka. Dan Yesus pun yang menarik ya tidak memberikan penjelasan kenapa mereka harus nyebrang danau Galilea di malam hari, tidak di pagi hari atau siang hari.
Karena secara manusia saya percaya di pagi hari atau siang hari itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Tapi Yesus lakukan di malam hari. Dan kita akan baca bersama-sama ayatnya ini. Markus 4, 35-41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Boleh katakan amin? Di sini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Untuk kita dapat overcome the storm. Dan ini menjadi sebuah framework untuk kita bisa mengerti untuk memasuki tahun 2024. Siapa yang siap? Siap belajar? Amin. Yang pertama, trusting to Jesus. Bersandar kepada Yesus. Karena di ayat ke-37 sampai 38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini Bapak Ibu perhatikan, ada satu hal yang sangat menarik, mengamuklah taufan pada saat itu. Dan kalau kita pelajari lebih lagi di ayat 37, taufan dimaksudkan itu bukan taufan biasa-biasa saja, tapi a big windstorm. Bahasa Greeknya dibilang apa? Megale lailaps. Ini badai yang mereka tidak pernah alami sebelumnya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kita bisa melihat keempat murid Yesus yang ikut bersama dengan Yesus, mereka adalah seorang nelayan. Jadi buat orang nelayan menghadapi badai sudah biasa. Menghadapi gonjang-ganjingnya kapal di danau tersebut sudah biasa. Tetapi this time is different. Ada sesuatu yang berbeda yang mereka belum pernah alami sebelumnya sehingga membuat murid-muridnya takut pada saat itu. Tetapi ada hal yang menarik. Di sini ada 2 perspektif yang sangat berbeda sekali antara perspektif Tuhan dengan perspektif manusia. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan dari perspektifnya Yesus, dia tidak pusingkan dengan keadaan yang terjadi. Karena Yesus tahu bahwa Yesus lebih besar dari semua yang ada di bumi. Boleh katakan amin? Posisi Yesus lagi ngapain waktu badai itu ada? Dia lagi tidur. Siapa yang waktu saudara lagi naik kapal, tiba-tiba goyang-goyang, ada badai dan lain-lain, tidur nyenyak? Ada yang bisa gak? Saya percaya gak ada yang bisa. Tetapi the amazing thing, Jesus was asleep. Dia tertidur. Siapa yang akan tertidur di saat badai itu terjadi? Tidak ada orang lain selain Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu, there I am bigger than the problem. Saya lebih besar dan keadaan di luar sana tidak akan menggoyangkan seorang Yesus. Karena dia tahu dia lebih besar daripada semuanya itu. Tapi menariknya, ada perspektif yang berbeda dari manusia. Bapak Ibu perhatikan di mana manusia, murid-murid Yesus pada saat itu di ayat 38b-nya dikatakan seperti ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal kan Yesus ada di dalam mana, saudara? Di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Kalau murid-murid katakan apa? Guru, kau nggak peduli kalau kita binasa. Sebetulnya kalau kita binasa, murid-muridnya binasa, Yesus pun juga binasa kena dengan ombak tersebut. Tapi ada suatu hal yang sangat menarik, di mana murid-muridnya pada panik dan terkesan Tuhan cuekin mereka. Di mana pada saat itu terkesan Tuhan tertidur. Dan saya bisa relate dengan keadaan kita di zaman sekarang mungkin. Mungkin banyak daripada saudara mengalami masalah dalam kehidupan, mengalami gonjang-ganjing dalam kehidupan. Dan seringkali saudara bertanya, Guru, apakah engkau tidak peduli
Apakah engkau tidak peduli? Apakah engkau tidak mendengar keluh kesah aku Tuhan? Tuhan, saya udah berdoa tapi pintu masih tertutup. Tuhan, saya udah berdoa tapi anak saya belum bertobat. Istri saya, suami saya masih belum bertobat. Saya belum merasakan itu semua. Apakah engkau Tuhan ada? Apakah engkau peduli? Itu kita suka lakukan dan kita suka bertanya, are you really there Tuhan? Are you still there? Bahkan kita mau masuk ke tahun 2024, mungkin banyak ketakutan dari kehidupan saudara yang belum beres di tahun 2023, nyatanya udah mau masuk tahun baru lagi. Dan saudara mulai berkata, are you still there God? Apakah engkau tidak peduli dengan aku Tuhan Yesus? Tapi menariknya, kita bisa melihat posisi Yesus tidur, dia ada di mana. Bapak Ibu perhatikan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana saudara? Di mana? Di buritan, di sebuah tilam. Ini menarik sekali. Saya percaya di dalam Yesus tuh enggak mengambil posisi yang seenak-enaknya saja. Semua tuh ada tujuannya. Dan Yesus pada saat itu sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan arti kata buritan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah stern. Di bahasa Indonesianya dari KBBI bagian belakang kapal atau perahu. Nah, kalau di slide berikutnya saudara bisa melihat nih gambaran perahu pada saat itu. Dan posisi Yesus ada di belakang, di buritan sana, di stern, di mana itu adalah tempat yang paling terpenting, adalah tempat kendali daripada kapal tersebut. Lihat nggak Bapak Ibu? Tempat yang paling krusial dari sebuah perahu itu ada di tempat kendalinya, dan Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, tidur di buritan. Dia memberikan sebuah gambaran kepada kita semua. Walaupun keadaan gonjang-ganjing, don't worry, I'm in control. Posisi saya enggak di depan, tapi posisi saya ada di posisi paling terpenting di kapal tersebut. Yang mengemudi kapal, I just sleep there. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kata lain apa? He is in control dalam semuanya. Oleh karena itu saudara bisa rest di dalam Tuhan, karena saudara gak perlu takut 2024, Tuhan pegang kendali, Tuhan ada di buritan kapal saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau lakukan. Makanya saya mau memberikan kekuatan kepada saudara. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun prosesnya, apapun ketakutannya, apapun kekhawatirannya, Yesus ada di posisi yang tepat untuk saudara dan saya. Kita gak perlu khawatir. He's always there. Dia selalu ada di sana walaupun terkesan dia tertidur. Tapi sesungguhnya dia tidak tertidur. Walaupun dia tertidur, dia ada di posisi yang paling tepat. Ada di buritan. So apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Apa proses yang saudara lagi alami? Apa kekhawatiran saudara? Yesus ada di posisi yang tepat. Kuncinya selama saudara libatkan Yesus masuk ke dalam perahu saudara. Itu yang membuat berbeda. Mungkin di perahu lain berbeda sekali. Tapi di perahu yang kita bawa Yesus ada di dalamnya. He's always there. He's always there. Itu yang pertama. Yang kedua, giving the final say to Him. Memberi keputusan terakhir kepadanya. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tapi Ibu perhatikan, Yesus waktu dia bangun, dia gak bilang ke murid-muridnya, tenang ya. Saya Tuhan Yesus loh. Kalian gak usah khawatir. I'm here. Tapi masalahnya masih ada. Tapi yang Yesus lakukan waktu dia bangun, dia langsung menghadap kepada danau tersebut dan menghardik angin dan berkata, diam, tenanglah. Dengan kata lain, Yesus mau memberikan sebuah statement kepada murid-muridnya. Kamu gak perlu khawatir karena masalah apapun itu. Aku akan menyelesaikan sampai ke akar permasalahannya. Dan semuanya akan selesai. Dia menghardik langsung. Dan akar permasalahan yang langsung kelar. Bahwa Yesus mau katakan, saya berdaulat, lebih berdaulat melebihi problema yang sedang kita hadapi. Makanya saya mau katakan kepada saudara.
Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Karena seberapa parahnya keadaan is not over until God says it's over. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Karena seberapa parah keadaan is not. Kayaknya kurang kuat iman ini. Walaupun hasil kesehatan kita tidak baik, is not. Walaupun keuangan kita belum baik, is not. Walaupun proses masih ada dan masa depan kita tidak jelas, is not. Until God says it's over. Camkan statement yang kelihatannya simple. Seringkali kita menaruh titik di dalam kehidupan kita, sedangkan Tuhan masih mau menaruh koma di dalam kehidupan kita. There's still more. Tapi seringkali keadaan yang mendikte kita dan kita mulai terima nasib. Ya sudahlah. Padahal Tuhan bilang it's not over until I said it's over. So once again, saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Karena seberapa parah keadaan kita, it's not over until God says it's over. Mungkin sebuah statement yang menjadi rema bagi kehidupan kita sebelum kita memasuki 2024. It's not over. Walaupun apa yang kita baca tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, it's not over. Walaupun hasil labnya yang keluar tidak enak, it's not over. Walaupun rekening kita masih seret, it's not over. Walaupun masalahnya masih ada, it's not over. Until God says it's over. Kenapa? Karena with Jesus, the great storm becomes the great calm. Bersama Yesus ada dua kuncinya, dua kata di depan. With Jesus, the great storm becomes the great calm. Bersama Yesus, badai besar menjadi ketenangan besar. Dan yang menariknya ada ayat di Alkitab Keluar 14 ayat 14. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Bahasa Indonesianya, Tuhan akan berperang untuk siapa? Pegang dada kita. Akan berperang untuk saya. Dia yang pegang kontrol. Dia yang tidur di buritan. Dia yang menghardik angin. Dan Tuhan mau katakan, I'll fight for you. Tugas kita apa? Shh. Apakah kita harus komplain? Shh. Tugas kita diam. Karena diam bukan terkesan lemah. Tapi justru waktu kita diam, kita tahu seberapa besar Tuhan yang kita sembah. Maka kita diam karena dia yang pegang kendali semuanya. Itu berbeda sekali. Dan itu yang Tuhan mau lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, shifting our focus. Merubah fokus kita. Karena di ayat 40 sampai 41, ini menarik sekali. Ini murid-muridnya membuat statement dan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Murid-murid yang menyaksikan mujizat, murid-murid yang mendengar pengajaran Kristus, murid-murid yang bersama dengan Yesus. Tapi Yesus katakan kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Statement yang sama Tuhan mau lempar kepada kita semua jemaat PRJ ibadah kedua. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka murid-muridnya menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa? Siapa nih orang? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bayangkan saudara, ini murid-muridnya yang menyaksikan mujizat Yesus, yang ikut sama Yesus, bahkan dia mulai bertanya, siapa ini orang? Kenapa? Karena murid-muridnya masuk ke dalam sebuah fenomena megalelailah, badai taufan yang mereka belum pernah alami, mereka hidup dalam kepanikan. Sama seperti kita semua. Seringkali mungkin saudara tahu bagaimana caranya saudara berenang. Tapi waktu saudara dihadapkan dengan angin taufan, tiba-tiba kapal itu harus tenggelam. Karena kepanikan kita,
Mungkin saudara tahu gaya bebas, saudara tahu cara ngabuk, tapi karena kita panik, karena kita emosional pada saat itu, akhirnya kita apa? Tenggelam. Karena kepanikan kita. Makanya kita sampai waktu kita tenggelam, kita lupa siapa yang kita sembah. Apa yang kita udah pernah saksikan sebelumnya, apa yang kita pernah pelajari, karena kita panik. Makanya di dalam usaha, di dalam keputusan, mengambil keputusan, paling berbahaya kalau kita lagi emosi, ambil keputusan. Karena kita tidak berpikir secara rasional dan secara faktual, data dan lain-lain semua. Kita terlalu bermain dengan emosi dan seberapa banyak kita menyesali keputusan tersebut setelah kita tenang. Toh gitu saya nggak ngomong begitu sama dia. Tapi itu yang terjadi. Dan Tuhan mengajarkan kita hari-hari ini untuk tenang. Waktu kita tenang, kita bisa ingat kembali tentang siapa yang kita sembah. Bukan bertanya seperti muridnya, siapa gerangan orang ini. Saya memberi satu gambaran tentang kehidupan saya dengan anak saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya punya anak pertama namanya Nicole. Dia udah umur 13 tahun, tapi ada something happen waktu dia lahir. Berarti 13 tahun yang lalu. Waktu itu saya ingat sekali, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya, ini tampangnya, babynya masih 13 tahun yang lalu, sekarang udah beranjak ABG. Tapi saya ingat sekali waktu itu istri saya mau melahirkan, saya happy karena saya orang tua baru. Wah, anak cewek, daddy's girl. I was so excited. Akhirnya tibalah saatnya istri saya melahirkan Nicole. Dan setelah itu tamu mulai berdatangan menjenguk anak saya. Karena waktu itu sayanya bandel, saya orangnya mungkin lebih ekstrovert, istri saya lebih introvert. Saya ngeblas kepada banyak orang. Telah lahir seorang anak, bukan juru selamat ya. Tapi setelah lahir seorang anak perempuan ini, karena I was so excited, singkat cerita, tamu mulai berdatangan sampai susternya bingung, tamu dan bunga berdatangan, Pak ini acara pernikahan atau acara lahiran Pak? Dan akhirnya karena banyak orang menjenguk Nicole, salah saya newbie juga orang tua baru, banyak orang menggendong Nicole pada saat itu. Dan apa yang terjadi 5 hari kemudian, Nicole kena infeksi. Dan infeksi cukup parah, sehingga dokter bilang anak ini belum bisa pulang. Dia harus masuk ke ruang NICU, dan dia harus dikasih antibiotik segera. Umur 5 hari, Bapak Ibu. Saya sebagai orang tua, waktu itu saya langsung broke down. Saya langsung nangis. Saya bilang, why Tuhan, baru 5 hari, dan dia harus diinfus Bapak Ibu. Diinfusnya bukan di tangan kayak kita, di jempol kaki. Dan saya harus menyaksikan itu, dia ada di sebuah ruangan, ada sebuah kayak cubicle, dia harus masuk di sana di monitor. Dan setiap kali habis saya jenguk Nicole, saya pulang sama istri saya di kamarnya dia, padahal kita udah siapkan semuanya. Saya cuma bisa nangis. Saya bilang kenapa Tuhan begini? Dan bahkan dokter sempat bilang bahwa infeksinya lumayan parah, sehingga dia rada drop. Dan itu anak pertama saya benar-benar saya udah nangis habis-habisan. Saudara lihat saya badannya kayak begini, tapi hati saya tuh kayak Hello Kitty. Istri saya lebih kuat dibanding saya. Dan saya selalu bilang sama istri saya yang setiap kali kita ketemu Nicole ke ruang NICU, kita doakan yuk, di rumah kuat. Sampai ke sana, lihat saya nangis. Dan saya bilang saya nggak mau kasih lihat dedinya nangis di depan Nicole. Akhirnya saya nggak kuat. Saya bilang istri saya tolong kamu yang doain aja. Akhirnya 2-3 hari kemudian saya masih down, saya masih nangis terus, sedih. Tiba-tiba waktu saya lagi doa dengan istri saya, tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan bahwa kamu harus tenang. Kamu udah lupa siapa saya. Kamu gak tahu Nicole ada di bumi ini, itu bukan karena kehebatan kamu. Suami istri boleh melakukan hubungan, tetapi kalau Tuhan belum memberikan anak, ya belum aja waktunya. Saudara boleh silakan menikah udah 5 tahun, 10 tahun, kalau emang belum waktunya, belum waktunya. So saya boleh mengerti bahwa memiliki seorang anak itu adalah sebuah miracle yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan udah berikan, Tuhan katakan pada saya jangan takut. Kamu kasih nama Nicole, itu ada artinya loh. Kamu ingat kan artinya apa? She's an overcomer, pemenang. Dan saya membuktikan bahwa dia adalah pemenang melalui battle pertama dia dalam kehidupan dia. Bahwa dia adalah overcomer, tapi jangan khawatir. Karena itu sesuai dengan agendaku.
Dan akhirnya waktu saya doa sama istri saya, awal mulai saya cuma nangis ngebayangkan Nicole lagi dalam keadaan diinfus kakinya, dalam keadaan yang parah, kritikal, saya nangis terus. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop doa seperti itu. Karena kamu udah gak tahu siapa Tuhan yang kau sembah. Tiba-tiba tuh saya diingatkan kembali, stop doa seperti itu, stop ngebayangkan dan rubah fokus kamu kepada apa yang saya dapat lakukan. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, yang stop, yang doa kita salah. Akhirnya saya mulai bilang sama istri saya, kita harusnya mengucap syukur. Karena ini anak ada, itu semua rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu rencana Tuhan pun juga. Kita hanya berserah kepada Tuhan, dan kita hanya minta saya kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Dan saya mulai ngebayangin Nicole sudah sembuh. Saya mulai ngebayangin Nicole sudah dicopot infusnya. Saya ngebayangin Nicole akan balik ke rumah. Dan saya cuma mengucapkan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Walaupun saya belum melihat. Makanya saya diajarkan walk by faith, not by sight. Andalkan Tuhan selalu. Dan saya hanya ngebayangkan terima kasih untuk semuanya Tuhan yang saya belum lihat. Saya tiba-tiba memiliki kedamaian, ketenangan. Dan saya mulai mengerti siapa yang saya sembah. Dan saya mulai diingatkan, kalau kamu pernah ditolong dulu, Tuhan mau katakan, I'm still the same God. Kalau kamu dulu pernah mengalami mujizat, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, I am still the same God. Saya gak pernah berubah. Makanya monumen itu terjadi untuk diingat akan kebaikan Tuhan. Dan tiba-tiba saya keingat, ya Tuhan pernah sembuhkan saya. Tuhan pernah menjaga saya, melindungi saya. Dari situ saya mulai deklarasikan lebih lagi. Dan 3 jam kemudian setelah saya kelar doa, tiba-tiba dokter telepon dari NICU. Dia bilang, Pak, tiba-tiba infusnya, obat dari infusnya kelihatannya bisa diresponi dengan baik dari Nicole. Dan singkat cerita, dalam 2 hari ke depan kita akan tetap observasi. Kalau semuanya aman, saya rasa Nicole sudah bisa pulang. Dan akhirnya Nicole pulang. Dan kita bisa kumpul sampai hari ini ABG karena ngeselin, pengen ditendang, dijitak juga. Tapi kalau ingat dulu lagi, wow, it's an amazing journey. Tapi itu beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Makanya saya belajar, respon kita akan menentukan jalan keluarnya dalam menghadapi krisis. Itu semua tergantung dari respon kita semua. Makanya kita telah mendapatkan sebuah framework pada pagi hari ini. Itu memasuki tahun 2024. To overcome the storm. Untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang. Dimana yang pertama, trusting Jesus. Apapun keadaan saudara, tenang saja. Yesus ada di buritan saudara. Saudara gak perlu khawatir akan hal tersebut. Walaupun gonjang ganjing, trust to Jesus selama saudara libatkan Yesus dalam kehidupan saudara. Yang kedua, giving the final say to Him. Jadi mau siapapun berkata apapun, it's not over until God says it's over. Yang ketiga, shifting our focus kepada Tuhan. Dan ini saya mau bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan saya mau undang tim praise and worship. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu kepada seluruh jemaat yang luar biasa PRJ. Ibadah kedua untuk memasuki tahun 2024 ini. Dan saya percaya tahun 2024 akan menjadi tahun terbaik bagi kita semua. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. So once again, God bless you all. And the best is yet to come. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ini lagu yang sangat indah. Dimana kalau saudara perhatikan liriknya, ini benar-benar menjadi rema sekali. Hari-hari ini untuk memasuki tahun 2024, saya percaya mungkin tidak mudah. Mungkin banyak daripada kita bahkan belum keluar dari masalah yang terjadi sampai hari ini. Tapi maukah kita sebagai gereja Tuhan, kita deklarasikan the name of Jesus. Karena kata-kata indah, dibilang apa? I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Kenapa? Because I know there is peace, ada kedamaian di dalam hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan lagi apa? I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction. Kalau saudara masih ada keterikatan dengan apapun, waktu kita deklarasikan nama Tuhan, ada kuasa daripada nama Tuhan dan Dia akan menghancurkan semuanya. Dan kita akan deklarasikan pengharapan dan kebebasan, kemerdekaan dalam Tuhan. Maukah kita katakan lagu ini bersama-sama untuk tahun 2024 kita? Let's sing it together.
I just want to speak the name of Jesus. Let's sing it. I just want to speak the name of Jesus. Let's declare it, church. Buat 2024 kita. Untuk segala hati kita, segala pikiran kita. Let's declare it. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Segala kecanduan, keterikatan. I just want to Let's speak declare it in the name of Jesus. Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope. There is hope and There is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yesus, Yesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Let's shout for Jesus. Are you guys ready? Let's sing it out, church. 1, 2, 3, 4. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Lebih lagi. Jesus. Let's sing it even more. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Deklarasikan nama Tuhan lebih lagi. Your name. Your name is power. Inilah kesepakatan kami to declare your name even more. Buat 2024 kami Tuhan. Because we believe. We believe in your name. We believe in your name. We believe in the name of Jesus. Yes. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Sekali lagi bersama-sama terakhir kali. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness Terima kasih untuk segala yang Tuhan Yesus. Mantraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pesan yang kau berikan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih yang kau menguatkan kami di akhir tahun 2023 Tuhan. Kau ingatkan kepada kami that you are in control. Apapun yang kami alami, apapun yang harus kami lalui. Asalkan kami tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali, kami tenang bersamamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjalanan 2023 Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau pimpin kami. Saat ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, memasuki tahun 2024. Bahwa kami lebih dalam lagi bersamamu Tuhan. Kami percaya akan ada pintu-pintu baru yang dibukakan. Kami percaya ada berkat-berkat baru yang akan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, Engkau ada bersamanya Tuhan. Di dalam setiap persimpangan, hikmat marifat-Mu akan menyertai setiap keputusan-keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati Pastor JJ Tuhan. Dimanapun ia berada Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kau bukakan rahasia yang tidak pernah terpikirkan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Kau akan pakai kehidupannya untuk menjadi berkat. Kau pakai keluarganya, Kau pakai pelayanannya, pekerjaannya, dimanapun ia berada. Tuhan menyertai Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama,
menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bawa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.